Oke ya, perkenalkan diri ya. Nama saya Endrianto Jayadi, biasa dipanggil Endri. Saya datang ke Jepang tahun 93, dulu program D3 Mombusho. Terus lanjut S1, S2 di Yamanashi. Mungkin kalau ada yang nggak tahu Yamanashi di mana, Gunung Fuji lah. Gunung Fuji ada di Yamanashi, setengahnya, sepertiganya. Kemudian saya belajar di Teknik Elektro, Robotics. Perkenalan segini aja, nanti kalau mau lebih detail silahkan ke Google, ketik Endrianto Jayadi, insya Allah banyak keluar. Ya. Ya ntar dicari aja lah. Ya, oke. Saya bekerja ya, kalau dihitung sekarang udah 18 tahun berarti. Jadi saya dulu di Sony 2001, setelah lulus dari Yamanashi saya langsung ke Sony. Itu selama 12 tahun ya, 12 tahun. Kemudian 2013 saya NG itu apa? Hah? Oh enggak, nanti ada, saya ceritain nanti ya. Ini sekitar 4 bulan ya, sekitar 4 bulan. Kemudian saya masuk ke Forum Engineering, itu sekitar 11 bulan. Kemudian ke Japan Display, itu sekitar 3 tahun 7 bulan. Dan mulai di Manetti Marelli, itu 1 tahun 5 bulan lah. Jadi karena ini bahasa Itali, bacanya bukan Magnetti ya, tapi Manetti, gitu. Manetti Marelli. Manetti. Oke. Nah, alasan pindah kerja itu saya ya mendengar dari teman-teman lah yang pindah-pindah tuh, kenapa sih gitu ya? Paling tidak ada 9 lah. Ya pertama, pekerjaannya nggak cocok gitu ya. Jadi ada kawan yang baru pindah nih, padahal dari perusahaan besar gitu ya, tapi dia pindah. Alasannya karena tidak sesuai dengan dia inginkan. Kemudian ada juga yang ingin gaji naik gitu ya. Sini ada yang mau gajinya naik? Mau. Jadi kalau kita pindah masa cari yang lebih rendah enggak ya? Biasanya kita gaji naik lah walaupun sedikit. Ya. Kemudian tidak cocok dengan bos. Ya, mungkin ada yang nggak cocok, misalnya sering dimarahin atau gimana, akhirnya nggak betah gitu ya. Kemudian sulit naik posisi. Jadi mungkin kalau karena saya dulu di Sony ya, itu ada posisinya ya jadi asisten manajer, kemudian nanti jadi manajer gitu ya. Nah itu biasanya itu mentoknya di asisten manajer. Jadi orang-orang yang terpilih sajalah yang jadi manajer gitu ya. Karena kita tahu ya manajer itu kan emang cuma sedikit posisinya ya. Jadi banyak yang mentoknya di asisten manajer sampai pensiun, sampai umur 60 ya asisten manajer gitu. Ya. Jadi kalau orang-orang terpilih saja yang dia menjadi manajer atau menjadi GM gitu ya. Orang terpilih saja. Tapi ini tergantung perusahaan ya. Kalau perusahaan kecil mungkin bisa langsung cepat ya. Karena saingannya sedikit. Cuma kalau perusahaan besar itu susah untuk naik ke atas, apalagi kita orang asing ya. Orang asing di perusahaan Jepang kayaknya jarang saya lihat GM-nya tuh orang asing ya, perusahaan Jepang ya. Kalau perusahaan yang lain banyak yang orang asing. Kemudian jauh dari keluarga. Nah, ini juga pertimbangan ya. Karena jauh dari keluarga, jadi cari yang deket-deket lah. Ya, biar bisa ketemu keluarga. Kemudian perusahaan Jepang atau perusahaan asing. Jadi misalnya kita biasa di perusahaan Jepang, siapa mau cobalah di perusahaan asing seperti apa sih gitu kan? Atau yang biasa di perusahaan asing mau coba perusahaan Jepang seperti apa? Ada juga yang seperti itu alasannya. Kemudian ada pensiun dini ya, pensiun dini. Jadi pensiun dini ini biasanya itu dikasih ke orang-orang yang sudah 10 tahun kerja gitu. Jadi kalau kita baru setahun kerja atau 2 tahun kerja, kayaknya jarang ditawarin pensiun dini. Ada yang seperti itu ya. Tapi ada juga yang ditawarkan ke Jerman, ya diambil ke Jerman, ada yang seperti itu. Kemudian ada yang sulit ibadah ya, sulit ibadah. Ada yang tidak bisa sholat Jumat misalnya. Karena di perusahaan biasanya itu kita harus nego-nego ya kalau mau sholat Jumat ya. Karena kan itu sebenarnya core time, jam 12 sampai jam 1 itu core time. Jadi sulit untuk izin sebenarnya, karena kalau flex time itu sebelum jam 9 atau setelah jam 3 biasanya ya.
Nah ini ada juga karena nggak bisa itu, akhirnya cari yang mengizinkan sholat Jumat ya. Nah saya ingin cerita tentang perjalanan hidup saya. Ya, alasan pindah pertama itu karena pensiun dini ya. Jadi waktu tahun 2013 itu Sony lagi kolaps gitu ya. Terus dari 20 orang dipilihlah 5 orang. Tapi saya belum 10 tahun nih, baru 9 tahun 10 bulan gitu kan. Tapi kata perusahaan, oke nanti bisa kita urus lah katanya. Jadi memang mereka ingin ngeluarin orang seperti itu ya. Pensiun dini, itu ditawarin 40 kali gaji ya. 40 kali bulan. 40 bulan gaji ya. Dulu pernah tahun 2003 Sony menawarkan 72 bulan gaji. Ya, ntar antum ini aja lah, reka-rekan hitung ya kali berapa gitu ya. 72 gaji ya. Nah, waktu itu ditawarin 40 tahun gaji ya, 40 bulan gaji. Tapi karena saya belum 10 tahun jadi turun lah jadi 36 bulan kan. Ya nggak apa-apa lah. Akhirnya saya pensiun dini. Jadi itu cerita tentang pekerjaan yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ini ingin naik gaji gitu ya. Jadi tadi ya, saya ada NG selama 4 bulan itu, jadi saya keluar bulan Maret, tapi itu belum ada pekerjaan setelah itu. Jadi NG itu tadi benar ya, Mas Wari nganggur ya. Ya, nganggur. Jadi nganggur selama 4 bulan ya. Selama 4 bulan, setelah itu karena kalau nganggur itu ini ya, sini ada yang pernah nganggur nggak? Anda pernah nganggur? Pernah ya? Nanti awal-awal sih enak ya, tapi setelah itu agak stres ya. Ya, terus akhirnya saya daripada nganggur mendingan inilah kerja, yang penting halal gitu kan. Akhirnya saya masuk ke perusahaan ini, Hakeng Kaisa gitu ya. Kalau di Hakeng Kaisa itu biasanya 3 tahun ya, 3 tahun kerja, kemudian dipindah ke Hakeng Saki yang lain gitu ya. Nah itu susah untuk menjadi asisten manajer, jadi GM itu susah ya. Saya lebih memilih yang permanen gitu ya. Tapi ini tergantung orangnya sebenarnya ya. Jadi saya pernah bilang waktu saya di Japan Display, itu ada orang Cina ya. Orang Cina, orang asli Cina ya. Dia lebih suka Hakeng Kaisa kata dia. Jadi dia justru ingin 3 tahun di Panasonic misalnya. Ntar 3 tahun lagi di Hitachi, 3 tahun lagi. Jadi dia ke beberapa perusahaan, karena tujuan akhirnya nanti dia ingin buat perusahaan di Cina gitu. Nah, jadi kalau dia lebih suka yang Hakeng Kaisa dia. Pas saat itu saya baru sadar, oh ternyata ada juga orang yang lebih suka Hakeng Kaisa dibandingkan permanen gitu. Seperti itu. Nah, alasan ketiga saya pindah itu karena jauh dari keluarga ya. Jadi saya itu pindah ke Japan Display itu di Chiba ya. Rumah saya di Yokohama. Itu di Chiba, kesananya lagi 1 jam lagi. Di Mobara namanya. Itu dari rumah sampai duduk itu ya 3 jam. Jadi pulang pergi 6 jam. Tapi ya perusahaan ngasih ini, boleh sewa apartemen. Jadi saya sewa di Nishichiba ya. Di Nishichiba dekat masjid Nishichiba. Itu lagi rame-ramenya tuh yang Nishichiba mau buat masjid ya, yang dapat dukungan dari apa itu yang di internet, kita bisa ya, harganya 6M, dapat kita bisa 3M ya, seperti itu. Jadi saya di situ selama Senin sampai Jumat ya. Nanti dari Jumat malam saya ke Yokohama. Nanti hari Senin lagi saya balik lagi ke Chiba sampai ya gitulah PJKA ya kalau di Indonesia ya. Rumahnya di Bandung, kerja Jakarta gitu ya. Tapi untuk yang muda mungkin nggak apa-apa sih. Cuman kalau saya kan udah berumur gitu ya, kayaknya susah juga kalau gitu terus. Nah juga faktor anak ya, jadi anak udah makin besar, jadi kayaknya perlu sosok bapak gitu ya. Jadi saya akhirnya cari yang di Yokohama. Jadi terserahlah mau bidang apa, yang penting di Yokohama waktu itu. Alhamdulillah dapatnya di otomotif ya. Padahal saya bidangnya bukan otomotif gitu. Nah, NG ya. Nah ini mungkin bagi yang mau merasakan merasakan nganggur ya di Jepang. Jadi pensiun dini, kalau tidak pensiun dini itu dianggap
kita keluar karena kemauan perusahaan, gitu ya. Jadi kalau itu karena keinginan perusahaan, maka kita akan dapat tunjangan tiap bulannya langsung. Itu dari Koyo Hokeng ya, kalau rekan-rekan bayar ya tiap bulan ada Koyo Hokeng. Itu kalau kita karena alasan perusahaan kita dapat langsung tunjangan itu. Tetapi kalau kita karena kemauan sendiri, itu setelah 4 bulan baru turun uang tunjangan ini. Nah, saya kena dulu 12 tahun kerja, itu dapat 8 bulan. Dapat per bulan 200.000. Seperti itu. Ya. Nah, kalau ada teman dia udah 20 tahun, dia dapat sekitar sampai setahun lah dapat gitu. Jadi kalau saya setelah 4 bulan ingin kerja, kalau dia menikmati itu tuh setahun. Menikmati pengangguran dapat selama setahun. Nah, ini tapi dengan syarat kita harus ada bukti kita mencari kerja gitu. Ya. Jadi ada formulirnya, kita harus tulis bahwa kita mencari kerja. Itu ada di Hello Work ya. Kita nyari kerja gitu di internet gitu ya. Ada buktinya. Kalau itu nggak ada, kita nggak bisa dapat ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah lulus dalam waktu 8 bulan, cuman 4 bulan sudah lulus nih. Nanti yang sisa 4 bulan nggak hangus sih. Itu berapa persennya kita bisa dapat. Tapi kalau udah 5 bulan, 6 bulan, itu angus nanti sisanya. Semuanya. Kan kita bayar Koyo Hokeng semuanya. Kemudian kalau pensiun itu bisa menjo, nggak bayar. Kalau asuransi bisa lebih murah jatuhnya ya. Kemudian ya ini ya, jadi 1 bulan pertama enak ya. Jadi kita duduk-duduk gitu kan. Jadi kerjaan saya waktu itu pagi bangun, terus istri kan belajar bahasa Jepang, anterin. Terus anak keempat masih 4 tahun, saya ke Koeng gitu. Hampir tiap hari gitu kan. Menikmati hidup ya. Nah, tapi setelah bulan ketiga itu mulai resah ya. Kenapa resahnya? Jadi kalau saya ke Tokyo Store gitu ya, itu orang-orang tua aja rata-rata gitu. Jadi orang-orang muda jarang. Jadi kalau ada ketemu orang muda, wah ini senasib kayaknya nih. Jadi coba deh kalau ngambil Yasumi terus siang-siang ke Dep Store atau Tokyo Store itu rata-rata orang tua gitu. Ya, akhirnya mulai ini ya. Mulai cari-cari ini ya, lebih serius ya. Ya udah, akhirnya bulan keempatnya saya ini cari kerja, yang penting halal lah. Kemudian ini ya pernah juga nih, jadi ditolak buat kredit card. Jadi saya buat ini di satu bank, terus dia nanya, ini cash cardnya mau pakai kredit card nggak gitu kan? Oh boleh saya bilang. Ya udah, kerja di mana? Nggak kerja saya bilang, musuhku saya bilang kan. Oh nggak bisa katanya. Ya udah akhirnya apa? Ntar ditanya lagi mana ini. Oke ya. Nah ini sedikit cerita ya. Saya dulu di Sony di R&D ya, digital kamera, di displaynya ya. Jadi kalau ada digital kamera ada displaynya, wah ini kayaknya buat ini nih, buatan saya nih gitu kan. Kerjanya enak, pressure-nya sedikit ya, karena kita meetingnya dengan supplier dengan departemen sama perusahaan gitu. Nah, R&D ini, jadi saya dulu masuk Sony, kenapa? Karena Sony kan perusahaan besar ya. Saya pikir tuh nanti bisa jalan-jalan nih kalau perusahaan besar kan. Ternyata saya salah gitu ya. Jadi kalau R&D itu di Sony waktu itu jarang bisnis trip. Jadi kalau mau bisnis trip itu ke marketing atau sales ternyata. Jadi kalau R&D paling setahun atau 2 tahun sekali lah. Ya berkunjung gitu ya. Sangat sedikit sekali. Jadi tidak seperti yang saya bayangkan waktu itu ya. Kan bayangannya ingin banyak bisnis trip, jalan-jalan, gratis gitu kan. Nah ini ya. Nah kalau kena R&D dia jadi fokusnya di trial stage sampai mass product aja. Jadi setelah mass product itu urusan yang pabrik lah. Jadi kita ngerjain R&D lagi. Nah ini banyak overtime waktu di R&D ya. Kemudian yang kedua ini field application engineer, ini ya sebagai trading ya, trading touch panel. Nah ini pressure-nya lumayan tinggi karena juga sering sucok ya, bisnis trip. Jadi di dalam tas tuh harus ada pakaian dalam dan lain-lain karena
bisa aja langsung, kamu sekarang ke Cina atau gimana gitu. Jadi pernah saya jam 9 pagi datang, ada komplain dari ini kan, langsung ke Nara gitu kan. Ya udah, jadi harus siap sedia waktu itu ya. Ya, kemudian dari sinilah saya ada pengalaman bisnis trip ya, karena sering ke Cina. Jadi jadi saya belajar bahasa Cina sedikit-sedikit ya. Yang penting kalau ada yang mau ke Cina gitu, yang penting pertama nasi ya, nasi. Kalau kita mau makan kan minta nasi. Itu bai fang. Nah, ntar keluar nasi putih artinya. Atau pinsue, itu air putih dingin gitu kan. Yang paling penting itu papio. Papio itu apa? Papio itu kwitansi. Bisa di reimburse soalnya ntar ke kantor kan. Papio. Jadi kalau kita naik taksi harus bilang papio. Oh, gitu. Ya, saya banyak belajar dari sini ya, karena sering ke Cina waktu itu, ke Shanghai ya. Bukan Shanghai, Shenzhen ya. Shenzhen di atasnya Hong Kong ya. Nah itu hampir sebulan sekali lah. Pernah juga 3 pekan di Cina gitu kan. Ya pengalaman. Nah di sini juga banyak overtime, gaji tidak besar yang tadi saya bilang ya di Hakeng Kaisa ya. Nah ini masuk ke sini saya dulu melalui iklan ya. Jadi ada iklan. Jadi saya masukin data, itu nanti sering datang iklan-iklan gitu ya. Nah terus saya apply sendiri ke sini. Kemudian kedua JDI ya. Ini sebagai customer QA. Oke. Ini ya 3 tahun 7 bulan ya. Karena dia customer, jadi kalau ada komplain dari customer, ya kita harus ini ya buat report dan lain-lain. Ini pressure-nya sangat tinggi ya, karena customer inginnya cepat reportnya. Di sini saya banyak belajar tentang quality dan bahasa Inggris lah, karena kan customer-nya perusahaan asing ya. Ini juga saya masuknya melalui iklan juga ya. Kemudian yang sekarang ya, ini perusahaan Itali, supplier QA. Jadi kebalikannya tadi customer QA ya. Kalau sekarang supplier QA ini yang posisi yang marah-marahnya kalau ini. Ke supplier soalnya. Ya, nah ini pressure-nya tidak tinggi. Dan juga sering bisnis trip ya, ke Cina, Korea dan lain-lain gitu. Kemudian banyak sebagai auditor, banyak belajar ya, auditor proses ya. Kalau dulu saya bidang elektro itu suka nyolder-nyolder ini ya, resistor gitu ya. Kalau di sini saya ngelihat gimana buat resistor itu ya, dari mulai bubuk sampai dia dibakar, dipotong-potong sampai jadinya gitu. Ya macam sate gitulah. Ya itu dia dibuat lempengan dulu, ntar potong-potong gitu ya. Kemudian sini karena dia perusahaan Itali, jadi banyaknya ke Eropa ya. Enaknya di sini kenapa? Pertama, kalau di perusahaan Jepang itu dulu banyak zangyo ya, overtime. Kalau di sini nggak ada, jadi biasanya jam 6 juga udah pada pulang gitu. Jadi pernah saya ke Marelli di Shanghai, itu mereka jam 5.15 sudah pada pulang kan. Terus saya tanya ke bos saya, ini kok 5.15 sudah pada pulang nih? Terus kata bos saya ini, dia orang Cina asli ya, orang Shanghai. Dia bilang, ya kita hidup ini kan bukan untuk kerja aja kata dia. Ada keluarga. Seperti itu ya. Nah ini enak, jadi karena dia Eropa itu 7 jam beda dengan kita, jadi sampai jam 3 sore itu sepi gitu ya. Mereka masih pada tidur soalnya. Ntar jam 3, di sana jam 8 pagi. Nah, mulai ada tuh. Ntar saya jam 6 pulang aja. Jadi pertama, bersabar dengan Allah ya. Jadi bisa dari pegawai perusahaan besar Sony gitu ya, jadi pengangguran gitu. Nah itu bisa rekan-rekan bayangkan lah ya. Kemudian harus belajar cepat. Jadi kalau dilihat tadi ya, uraian saya itu kerjanya enak semua ya. Kerjanya enak semua tuh. Nah, sebenarnya kalau ini menurut saya ya. Jadi menurut saya ini kita harus jadi pembelajar cepat. Jadi kalau kita pindah kemana, ya kita belajar cepat aja gitu ya. Agar kita bisa menyesuaikan. Tadi saya lihat, saya sampaikan saya dari R&D jadi customer QA, jadi supplier QA. Ya itu saya belajar cepat aja dari yang bukan otomotif jadi otomotif ya. Kalau otomotif itu lebih strict ya, karena keselamatan gitu kan. Nah kemudian ya ini ya banyak belajar hal yang baru karena suatu saat nanti akan berguna gitu. Jadi setelah saya dari perjalanan ini dari beberapa perusahaan,
Ternyata memang ada hubungannya gitu ya, antara R&D dengan supplier QA, customer QA gitu ya. Jadi tambahlah ilmu kita ya. Kemudian ya yang paling penting ya, di sini rekan-rekan masih muda-muda sih ya. Kalau nanti udah berumur, nah ini tujuan kerja kita itu akan berubah ya. Maksudnya mungkin kalau masih muda inginnya yang sesuai dengan passionnya gitu lah ya. Cuma kalau ntar udah agak tua gitu ya, nah ini ntar mikir lagi nih, inginnya dekat rumah gitu ya, jangan terlalu jauh. Ingin biar ketemu anak-anak sering dan lain-lain gitu ya, pindah kerja mungkin itu motivasi yang lain itu. Ya, mungkin sedikit aja. Jadi kayak seperti ini ya, ada Nikkei, Kerianet, Jimgyoku ya. Jadi saya masih nulisnya ini. Ini ada tawaran-tawaran nih. Misalnya gajinya 400 mang sampai 850 gitu ya. Kalau ini sampai 900 mang gitu. Ntar kita bisa klik, bisa ada macam-macam lah. Ya, misalnya Nissan, ini lagi buka Nissan. Nah, terus ya seperti itu. Nah, terakhir ini ya, yang perlu diperlukan nih ya, biasanya 3 ini. Ya tentang kita CV dalam bahasa Jepang, kemudian ya pengalaman kita gitu ya, selama kita kerja di sebelumnya, terus summary dalam bahasa Inggris. Model ujiannya ada yang interview ya, biasanya dengan calon manajer, yang keduanya nanti dengan HR. Nah, biasanya di HR inilah kita ngomong tentang gaji, tentang mau sholat Jumat dan lain-lain gitu ya. Jadi bukan di manajer ini kita ngomong tentang mau sholat Jumat dan lain-lain. Nah, kalau yang saya kemarin kena biasanya cuma 2 kali ya. Waktu yang di Marelli itu sampai 5 kali ya saya interview. Karena bos saya yang di Itali juga wawancara dan lain-lain gitu. Nah, ini job hunter contoh-contohnya nanti bisa di searching gitulah.